Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai guys, semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi sama aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita-cerita horor yang menurut aku menarik. Semoga yang menurut aku menarik itu menarik juga buat kalian. Nah, kali ini aku akan membawakan kembali nih cerita dari kaskuser favorit aku, yaitu Agan Agiasya. Buat kalian yang pengen tahu cerita-ceritanya, aku udah bikinin playlist di sini ya. Jadi kalian bisa langsung melihat, mendengarkan betapa menariknya cerita horor dari Agan Agasya ini, dan semuanya itu kisah nyata yang dia dan teman-temannya alami saat berkantor di salah satu kantor yang ada di Jakarta. Dan kalau misalkan Agan Agasya melihat video aku ini, aku minta izin banget buat ceritain, dan aku sangat amat mengagumi cara beliau bercerita dan menulis karena benar-benar mengalir banget sehingga aku benar-benar masuk ke dalam itu ceritanya. Dari tadi aku ngomong benar-benar saking aku bener-bener sukanya guys sama ceritanya Agan Agasya ini. Nah, biasanya aku kan menceritakan ceritanya itu dengan sudut pandang orang ketiga ya, jadi seperti orang yang melihat dari kejauhan gitu. Sedangkan tipe ceritanya si Agan Agasya itu tipe cerita orang-orang pertama gitu, orang yang mengalami secara langsung. Jadi pakai bahasanya saya saat itu gitu. Kalau aku, dia saat itu, kayak gitu. Tapi kali ini aku mau agak berubah nih. Aku pengen cobain untuk menceritakan langsung baca dengan sudut pandang orang pertama juga. Akankah aku lebih menghayati, lebih serem atau gimana? Kita langsung aja lihat ya guys. Dan kita langsung aja ke ceritanya yang lanjutannya ini. Let's go. Cerita ini dialami oleh seseorang yang bernama Sofyan. Dan cerita kali ini diberi judul dengan Area Servis Cabang. Halo, perkenalkan, nama aku Sofyan. Aku kerja di pabrik ini sebagai mekanik dan sudah dari tahun 2007. Kebetulan, aku ditempatkan di cabang di luar Jawa, tepatnya di salah satu kota yang berada di Kalimantan sejak tahun 2011. Oke, biasanya kan cerita-cerita horornya ini ada di Jakarta seperti aku mention. Nah, sedangkan ini adanya di cabang yang lain, di Kalimantan. Nah, di sini apakah hantunya itu tidak terbatas dengan lokasi? Apakah yang berhantu itu bukan lokasinya? Kita baca dulu guys. Berbeda dengan kantor yang ada di Jakarta, lokasi di Kalimantan ini luasnya itu 3 kali lipat. Tetapi karyawan yang ada di sini totalnya cuma 11 orang aja. Dan itu juga udah termasuk sama office boy. Wah, ini kebayang banget sih sepinya kayak gimana. Letak bangunan kantor ini berada di pinggir jalan besar. Dan luasnya itu kurang lebih sekitar 800 meter persegi, di mana terdapat bangunan 3 lantai yang berada di tengah-tengah area tersebut. Sedangkan area servis kendaraannya ada 7 area. Pokoknya ini besar banget, kata dia. Arah masuk ke kantor ini di depannya ada pohon asem gede banget. Setelah melewati gerbang masuk, kemudian ke arah lobi bangunan, setelah itu ke arah bengkel. Di lantai 1, bangunan yang menurut Sofyan gede itu cuma ada 2 ruangan, yaitu ruangan kepala cabang dan ruangan kepala admin. Di area luar ruangan, ada meja counter sales. Pokoknya gedung ini tuh gede banget. Toilet lantai 1 itu letaknya ada di pojokan belakang. Nah, di sini ini auranya masih kurang enak. Walaupun jarang ada customer yang datang sehingga benar-benar kurang tuh tanda-tanda kehidupan di situ. Bahkan kalau ada pulpen yang jatuh dari meja aja, suaranya pasti kedengarannya kenceng banget. Kepala cabang dan kepala admin jarang ada di ruangan, karena kepala cabang pasti pergi kunjungan ke customer, sedangkan kepala admin lebih suka berada di area bengkel belakang. Lantai 2 bangunan ini terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama adalah ruang meeting dengan ukuran 9 kali 5 meter, tetapi di dalamnya itu cuma ada satu meja meeting panjang dengan ukuran 4 kali 2 meter. Dan bangku yang jumlahnya cuma 10 buah. Kebayangkan sisa luasannya, gede banget. Nah, ruangan yang kedua itu ukurannya 5 kali 5 meter, digunakan sebagai gudang file. Tapi di ruangan itu tuh cuma ada satu lemari opener.
Ruangan yang terakhir dengan luas yang sama kayak ruangan 2 dibiarin kosong. Tetapi ada yang janggal dengan ruangan ini nih, Gan. Office boy di sini namanya Mbak Suti. Oh, berarti namanya office girl. Itu Mas Sofyan, bukan office boy. Nah, dia itu dari awal bangunan ini berdiri memang sudah menjadi office girl di sini. Sebenarnya perusahaan ini nyewa gedung sama orang lain. Jadi Mbak Suti ini dulunya pembantu yang punya gedung. Dia cuma bilang ke saya, apapun yang terjadi, jangan pernah ruangan di lantai ini pintunya tertutup dan lampunya mati. Mau pagi, siang, malam, pokoknya harus tetap nyala. Waktu itu aku baru pindah di sini. Dan saya mikirnya, oh mungkin supaya ruangannya itu nggak lembab. Lalu untuk naik ke lantai 2 terdapat 2 tangga, yaitu area lobi lantai 1 dan yang satunya lagi dari tangga yang nembus ke area servis belakang. Gila, di sini siang-siang aja auranya tuh bener-bener gak enak banget. Padahal terang, tapi perasaan tuh udah sumek banget. Dan paling aneh itu di persimpangannya, karena di situ ada tangga dan tangganya itu terbuat dari beton dan betonnya model yang berkelok-kelok gitu. Di situ yang ngerasain gak cuma saya doang, tetapi semua karyawan di situ merasakan hal yang sama. Makanya jarang banget nih ada orang yang mau lewat situ dan mendingan muterin aja deh ke lobi supaya bisa masuk ke si lantai 2. Lantai 3 bangunan ini terdiri dari jumlah ruangan, jadi mungkin kosongan gitu ya guys. Dan luasannya sama seperti lantai 2, tetapi di lantai ini tuh full blong, kosong melompong. Nah, tetap semua pintu itu terbuka dan lampunya nyala. Lanjut ke area bengkel. Nah, di sini itu areanya luas banget, bisa nampung 15 mobil. Tetapi karena jarang ada yang ngunjungin ya jadi blong aja gitu. Nah, di bawah tangga dari lantai 2 ke area bengkel itu ada toilet Gan di sebelah kiri. Toiletnya itu modelnya kayak toilet-toilet di mall, panjang, berderet gitu, terus ada 10 tempat urinoir dan 5 bilik WC tertutup. Itu yang buat laki-lakinya, sedangkan kalau yang buat perempuannya ya jadi satu semua ya, jadi bilik-bilik tertutup gitu. Namun di cabang saya itu nggak ada karyawan cewek sama sekali, jadi bener-bener ya laki-laki, which is ya WC ceweknya nggak pernah kepake kecuali sama Mbak Suti itu. Di area bengkel ini sebenarnya auranya juga gak enak. Satu-satunya gak enak auranya ya di toilet itu yang parah. Soalnya toiletnya itu kan terbengkalai dan jarang diurus. Pokoknya kayak udah bener-bener aduh kotor banget deh. Nah di sini itu kan karakter customernya itu lebih suka servis di area mereka sendiri. Jadi mekanik kita itu jarang ada di kantor. Palingan nyampe kantor tuh ya jam 7 atau 9 malam. Nah dari jam 8 pagi sampai maghrib itu palingan cuma ada 1 orang security, 2 orang admin, dan 1 orang mekanik yang memang harus standby di kantor. Kejadian pertama itu aku alamin waktu pertengahan tahun 2013. Waktu itu siang-siang jam 2, aku baru nyampe dari tempat customer. Buru-buru deh aku naik ke lantai 2 karena mau diajak meeting sama kepala bengkel. Nah sebelum naik ke atas, aku tuh parkir dulu mobil servis di area bengkel. Waktu itu aku lihat kok tumben ya ada 1 mobil customer yang ada di area servis tersebut. Jangan-jangan kita semua tuh dikumpulin buat ngebahas kendaraan customer itu. Ya udah deh, di sini aku jalan cepat mau ke arah toilet dan ngelewatin kendaraan yang tadi diparkir. Nah dari kaca belakang kendaraan aku tuh ngeliat ada perempuan duduk di dalam unit persis di sebelah jok supir. Tapi ya udah deh, di sini aku jalan dulu aja nih sambil ngeliatin itu gitu. Nah di sini aku lihat perempuannya itu pakai baju warna kuning, rambutnya sepundak. Dan di sini lumayan manis, hidungnya mancung, cantik deh gitu. Tahu-taunya itu istri kepala bengkel. Apa yang aku harapkan? Nggak ada sih, bagus malah ini istri kepala bengkel.
Tapi kok aneh ya, ngapain si istrinya kepala bengkel ini diam di dalam kendaraan customer? Plus kaca jendelanya ketutup semua. Akhirnya ya udah di sini aku ucapin dong selamat siang. Tetapi beliau diam aja sambil bengong. Matanya mengarah ke arah pintu toilet yang ada di sebelah tangga. Di sini aku nggak banyak mikir, langsung aja aku buru-buru ke toilet, bersihin diri dan meluncur ke lantai 2. Di sana aku lihat semua tim mekanik itu udah kumpul. Ternyata memang benar, unit kendaraan customer yang di bawah itu ada trouble nih. Mesinnya itu harus di overhaul. Dan maklum aja, yang punya kendaraan itu adalah salah satu petinggi militer di daerah sini. Jadi harus diprioritaskan. Makanya diadainlah meeting tersebut untuk melihat nih apa yang bisa mereka lakukan. Dan buru-buru deh biar bisa ditanganin. Ada kira-kira setengah jam kita meeting, akhirnya selesai juga. Nah, karena aku itulah cukup ahli lah ya di dalam mekanikal ini, ya aku diajak lanjut diskusi sama atasan mengenai troubleshootingnya kayak gimana. Setelah diskusi yang cukup panjang, aku berusahalah ramah tamah ke atasan ini dengan bertanya, "Maaf Pak sebelumnya, Ibu tumben ikut ke bengkel?" Terus kata atasanku tuh gini, "Oh iya hari ini kebetulan dia mampir sekalian antar handphone saya yang tadi ketinggalan." Nah di sini aku mikir, oh berarti benar dong yang tadi itu istrinya. Terus ya udah dong, aku mau bilang lagi ke si atasanku ini, "Oh ya pantesan tadi saya ketemu ibu tuh Pak di bawah," gitu. Terus ditanya sama atasan aku, "Kapan kamu ketemunya?" Yaudah aku kan jawab, "Tadi Pak pas saya mau naik ke atas dari bengkel." Di sini atasan aku bingung. "Ya masa sih kamu ketemu di bengkel?" Terus aku mencoba untuk meyakinkan atasan aku, "Iya Pak, tadi ibu ada di dalam mobil customer." Di sini atasan aku langsung guyon. "Ah ngawur kamu, mana ada," katanya. "Bener Pak, emang ada," gitu. Dan di sini atasan aku tuh bilang, "Maksud saya, gak mungkin kamu itu ketemu istri saya. Orang tadi dia balik dari sini tuh dari jam 9 pagi tadi kok." Aku pun bertanya-tanya dong, kalau misalkan istrinya jam 9 pagi udah pergi, terus yang tadi siapa? Tadi kan jelas-jelas aku tuh ngeliat istrinya atasan aku ada di dalam mobil. Di sini atasan aku tertawa, katanya, "Hahaha, ya wes selamat ya atas kenalan pertamanya. Kapan waktu kamu bakal ketemu lagi sama penunggu di sini? Nanti juga kamu bakal kebiasaan kok," katanya gitu. Walah, ternyata yang aku lihat itu adalah sosok jadi-jadian. Di sini aku gak berani turun lewat samping lagi. Akhirnya aku lebih milih lewat lobi aja nih kalau misalkan mau ke lantai 2. Terus muter ke area bengkel kalau emang harus ke sana. Di sana aku ngeliat teman-temanku itu udah mulai beres-beresin kendaraan. Dan di sana aku iseng aja nanya ke salah satu temanku, "Tadi kalian ada lihat gak perempuan di dalam mobil?" Mereka semua bilang enggak. Dan aku tuh cross check ke security dan emang benar bahwa istri atasanku itu udah balik dari jam 9 pagi tadi. Memang kan di Kalimantan, di pedalaman itu mungkin masih agak sepi ya. Jadi mungkin ini kejadiannya atau perhantuannya nggak relate satu sama lain kali ya, bukan saudaraan atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuma ini juga serem. Kok bisa ya mereka menyerupai gitu? Itu kan energi yang diterimanya harus besar gitu baru bisa menyerupai sesuatu. Sehat-sehat ya buat kalian semua yang harus bekerja di dalam kondisi tidak hanya ditekan oleh atasan tapi juga oleh makhluk jadi-jadian. Sekian cerita dari aku. Thank you so much Agan Agasya yang tidak lelah untuk berita kepada kita semua. If you like this video kawan-kawan, silahkan di like, di komen, di subscribe. Dan kalau ada cerita horor dari kalian silahkan di email ke email aku di sini. Dan terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Dan maaf kalau misalkan aku ada salah kata. See you in the next video guys. Bye.